Sarto ini kan sebagai wakil rakyat, meskipun kita pahami mungkin tidak membidangi Komisi B ya. Komisi E betul pas. Komisi E pas dengan soal pendidikan. Yeah. Mas Sarto bisa menceritakan dulu lebih awal persoalan pendidikan di Sumatera Utara. Ya, pendidikan di Sumatera Utara ini kok dari sisi kewenangan dan regulasi kan kita menangani tingkat SLTA ya. Iya, SLTA. Nah, ini kan kewenangan provinsi ya, kan SLTA, sementara SD SMP itu kan kewenangan pusat. Ya. Nah, tentu regulasi secara teknis itu harus difokuskan bagaimana bisa menangani apa yang menjadi kewenangannya. Ya. Itu tingkat SLTA, SMK dan betul. Kan itu. Ya. Nah, oleh karena itu di sini ada 2.707 sekolah ya, yang dikelola oleh Pemprov yang tentu saja antara satu sekolah dengan sekolah yang lain kan tentu berbeda. Belum sama. Ya, berbeda lokasi, tempat dan kondisi. Teritori juga berbeda sumber daya. Ya. Sumber daya manusia dalam arti adalah guru-guru dan sumber daya infrastruktur. Ya. Nah, tentu ini perlu ada priority di dalam perhatian tertentu terkait beberapa wilayah atau daerah yang memang berada di pinggiran. Sejauh ini Mas Sarto sudah melihat nggak ada pemerataan, apalagi saat ini IT itu sangat diperlukan di desa-desa, di pelosok-pelosok. Nah, ini kan kita melihat masih belum terjangkau. Fakta semalam adalah ada beberapa mahasiswa yang mau jalur undangan itu kena hoax, kira-kira begitu, tidak tersampai. Ini menjadi persoalan kita gitu. Iya. Kemajuan teknologi ini kan memang tidak bisa kita naifkan ya, seperti saya. Nah, oleh karena itu akan sangat tergantung bagaimana kita bisa mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi ini yang bisa diakses oleh seluruh wilayah. Nah, tinggal ini bagaimana Pemprov bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, terutama yang bisa melakukan pemerataan terkait dengan modulasi regulasi IT-nya ini, ya, terutama yang jauh-jauh ya, yang jauh-jauh ke pelosok-pelosok ya. Nah, ini yang saya kira di Nias Barat misalnya, sehingga teknologi komunikasi ini bisa memberikan manfaat yang besar dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Pak Tarto sudah maksimal atau belum dilakukan oleh Pemprov Dinas Pendidikan saat ini? Ya, saya kira ada apa yang dilakukan oleh Pemprov. Tentu saja kan pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah, ini kan tanggung jawab kita semua. Nah, tanggung jawab pihak swasta, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat, dan juga kita sebagai anggota DPRD Sumatera Utara. Tentu mari kita berkolaborasi bersama-sama, ya, memberikan masukan-masukan terkait untuk bisa lebih meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara. Hari ini adik-adik mahasiswa ingin membuat ruang waktu, ya kan? Mereka ingin berkolaborasi bagaimana DPR itu memperhatikan anak didik. Mereka masih bisa berprestasi, mendapatkan reward dari pemerintah. Sejauh ini bagaimana respon yang diskusikan tadi? Kira-kira? Saya apresiasi dan dengan penghargaan yang tinggi kepada adik-adik mahasiswa yang ada di arah Sumut Institute dengan menggagas semacam FGD menghadirkan kita untuk bisa saling memberi informasi. Nah, satu sisi saya sebagai anggota DPRD tentu kan mendengar harus mendengar dari suara berbagai pihak, terutama dengan adik-adik para mahasiswa lintas kampus. Nah, saya merasa terhormat ya. Banyak sekali masukan-masukan dari adik-adik para mahasiswa. Sebaliknya begitu juga, beberapa informasi kita sampaikan ke mahasiswa, sehingga ini bagian mahasiswa dan generasi muda sebagai bagian kekuatan yang luar biasa, gimana kita bisa bersinergis, berkolaborasi untuk bisa Sumatera Utara yang lebih baik ke depan. Adik-adik tadi meminta bahwa ada follow up nyata dari diskusi hari ini, misalnya perhatian terhadap masyarakat atau anak didik yang berprestasi kurang mampu. Tadi simpulan seperti itu gambarnya. Mungkin Pak Tarto bisa mewujudkan nanti seperti apa? Dari diskusi FGD ini tadi beberapa masukan terutama adanya bantuan beasiswa yang dipandang sebagian itu tidak tepat sasaran. Itu dia. Nah, ini mahasiswa disampaikan itu. Nah, tentu ini menjadi catatan penting bagi kita untuk bisa menindaklanjuti. Yang penting kan informasi ini harus ada akurasi juga. Nah, maka tadi saya sampaikan bahwa
butuh satu pendataan yang lebih akurat. Betul. Supaya nanti program pemerintah yang sudah sangat baik ini itu bisa tepat sasaran, sehingga betul-betul dirasakan oleh para warga masyarakat yang seharusnya bisa menerima, sehingga bisa memuliakan anak, menyekolahkan anak dengan baik. Oke, terakhir Mas Harto, bagaimana Mas Harto mengakumulasi program-program pendidikan bersinergi dengan Pemprov Su, khususnya Dinas Pendidikan? DPR ini kan punya power untuk mengalokasikan anggaran khususnya pendidikan. Ya, berdasarkan regulasi kan pendidikan itu kan, sektor pendidikan harus di atas 20%. Iya, dan 20% ya. Tentu ini juga harus kita capai ya. Iya, betul. Nah, Sumut mungkin juga udah di atas 20%. Ya. Tinggal menentukan priority. Mana yang menjadi priority ya? Sehingga nanti kesenjangan dari segi sumber daya guru dan sumber daya infrastruktur, apakah alat laboratorium atau teknologi, itu bisa lebih merata. Tidak hanya terpusat ke beberapa pusat kota, tapi bagaimana bisa menyentuh sampai ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Terima kasih Mas Harto, anggota DPRD fraksi PDIP yang juga sekretaris PDIP Sumatera Utara. Semoga menjadi wakil rakyat yang mumpuni di bidangnya. Amin. Terima kasih Mas Harto. Merdeka.